rangka sepeda motor menjadi buah bibir. Banyak video berseliweran di media sosial tentang sepeda motor yang katanya patah di bagian rangkanya. Lala, ini kenapa? Apakah desain baru rangka motor yang katanya lebih modern dan efisien, tapi disebut-sebut bahkan sering karatan dan kropos? Atau cara berkendara kita yang rock and roll tidak merawat motor dengan baik yang menjadi penyebabnya? Dalam plus minus kali ini kita cari tahu mengapa persoalan rangka merangka ini menjadi rame belakangan ini. Video motor patah di bagian rangkanya mewarnai media sosial belakangan ini. Dalam pengamatan digital CNN Indonesia, motor-motor yang patah itu berasal dari berbagai kota di Indonesia. Jenis-jenis motornya pun beragam rupa, meskipun diduga semuanya dari merek Honda. Namun, tak ada informasi pasti tahun pembuatan atau sejarah pemakaian motor-motor yang divideokan itu. Kabar yang beredar hanya sebatas ketika motor-motor itu tiba-tiba patah di bagian rangka. Informasi yang didapatkan CNN Indonesia, motor bermerek Honda yang patah itu diduga berjenis skuter Matic yang menggunakan rangka baru ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame, produksi tahun 2019 sampai saat ini. Saya berbincang dengan Ahmad Muhibudin, General Manager Corporate Communication Astra Honda Motor mengenai hal ini. Soal rangka ini memang salah satu hal yang kami perhatikan belakangan ini, karena memang kami ingin setiap keluhan yang disampaikan konsumen itu bisa kita absorb, kita serap gitu. Apapun bentuk keluhannya termasuk dalam hal rangka ini. Mostly keluhan yang masuk terbanyak ke kami itu adalah keluhan dan kekhawatiran konsumen kalau motornya berkarat. Jadi pas kami cek, keluhan itu muncul terutama mereka yang mengkhawatirkan motornya, terutama motor baru, itu ada warna ke kuning seperti karat di rangkanya. Oh iya, ada di video itu Mas ya. Itu kan rame itu ya. Warna kuning tapi sebenarnya mirip karat tapi bukan karat gitu. Apa itu Mas? Kalau bahasa kami itu namanya lapisan silikat. Ini penting ini. Penting. Silikat ya. Silikat. Untuk itu untuk fungsinya salah satunya adalah memperkuat rangka itu sendiri. Dari awal memang kita mengembangkan rangka ESAF ini dengan kualifikasi tertentu. Ini sudah kita uji, sudah proven dan kita sudah gunakan di banyak motor, banyak tipe, ada Beat, ada Genio, itu kan itu menggunakan rangka ini. Ini ketika ada tayangan di media sosial tentang rangka ini tiba-tiba kropos dan patah. Ini kawan-kawan dari Honda tahunya kapan sih Mas? Kalau nggak salah itu di medium Agustus ya, di medium Agustus, pertengahan Agustus itu, dan itu kami berusaha bergerak cepat untuk mendata konsumen. Hanya memang kami mengalami kesulitan Mas, tidak semua yang mengupload video itu ketika di DM dihubungi itu merespon. Nah, kenapa ini? Kenapa kawan-kawan nggak mau terbuka ya? Padahal niat kami sebenarnya ya ingin tadi kami berusaha responsif, gerak cepat, menangkap perubahan, menangkap keluhan gitu. Silakan. Jadi kalau sekarang masih ada konsumen kita yang mengalami masalah-masalah yang dikhawatirkan, jangan ragu-ragu datang ke Ahas. Sebuah produk itu punya spesifikasi tertentu nggak Mas? Punya batasan-batasan sehingga itu bisa awet atau bahkan cepat rusak, misalnya gitu? Ya, motor itu kan produksi manusia ya. Iya. Motor itu produksi manusia, tentu punya
masa apa ya? Kalau antivirus Umur itu lah masa ya. umur lah ya, Ah. masa umur lifetime-nya ada gitu. Dan kami dari pabrikan itu memberi garansi 1 tahun untuk rangka ini atau 10.000 mana yang nyampe lebih dulu. Soal cara make, itu kan motor kita sama-sama tahu nih, motor kadang-kadang nggak 2 orang, 3 orang bawa galon air mineral. Setiap motor itu punya daya angkut ya, punya kemampuan angkut. Kalau itu melebihi, tentu akan berakibat nggak bagus ke kendaraannya. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan weather? Nah, ini kan cuaca atau pemakaian di daerah-daerah pantai segala macam lah misalnya gitu. Ada nggak Mas seperti itu ya? Ada potensi seperti itu, Mas. Ada potensi seperti itu. Jadi memang penyebab patahnya atau keroposnya rangka itu banyak hal. Ini salah satu yang dikeluhkan oleh para netizen kan. Nah, kita harus melihat ini dari dekat. Faktornya apa ya kira-kira motor ini keropos, motor ini patah gitu. Apakah menghajar apa? Polisi bobok? Gitu. Iya. Ceklongan, sikat, pas boncengan atau bawa beban banyak gitu kan. Iya. Kita harus melihat kronologisnya, mempelajari case-nya gitu. Ini kan desain baru rangka nih. Kira-kira memang sudah benar-benar aman atau gimana sih? Astra Honda Motor itu bikin motor itu udah sangat berpengalaman dan setiap part itu ada proses pengujiannya, nggak sembarangan. Detail-detail sebelum rangka ini digunakan. Kalau ngomongin rangka ya, itu udah diuji oleh engineer kita di pabrik, Mas. Jadi ketika satu motor sebelum Dirilis ya? dirilis, dipasarkan, itu proses ujinya udah berkali-kali, nggak sembarangan gitu. Ini jangan-jangan oke, misalnya kawan-kawan dari Jepang ini mendesain, tapi begitu sama ke Indonesia, standarnya kan beda tuh. Nah kalau gitu-gitu gimana? Oh, ini motor ini ya, saya kasih tahu ini. Ini penting ini, rahasia nih. Rahasia ini. Motor yang menggunakan rangka ESAF ini sebagian juga diekspor. Nah, artinya bukan hanya standar nasional. Standar global rangka ESAF ini. Oh, oke. Gitu. Dan so far tidak ada keluhan, laporan, keropos dari luar negeri itu belum ada. Ini yang saya dengar ini, Honda juga menyiapkan, juga menjual rangka. Nah ini curiga-curiganya ini jangan-jangan agar rangkanya laku nih. Gimana Mas? Bukan, jadi ini saya juga ingin clarify ini. Kita bukan berdagang atau jualan di atas sebuah masalah yang sedang mengalir. Karena sebenarnya AHM bersama jaringan bisnisnya itu memang menyediakan rangka. Betul. Menyediakan rangka untuk semua motor, tidak hanya motor yang menggunakan ESAF. Motor. Nah, bukan hanya rangka ESAF yang dijual itu, tapi semua motor. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang kita mengantisipasi kalau ada kebutuhan dari konsumen kita. Misalnya motornya amit-amit ya, ada eksiden, jeder, patah, nomor rangkanya hilang gitu. Atau patah dan tidak bisa direvisi lagi. Terus amit-amit ya kebakaran gitu. Gitu. Artinya ketika mau mengganti dengan kondisi-kondisi tertentu itu siap, ada barangnya. Ada barangnya dan itu dari dulu kita lakukan. Dosen Desain Produk Industri Institut Teknologi Bandung, Yanes Martinus Pasaribu menilai perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik pada kendaraan yang dipasarkan di Indonesia. Karena hal itu menyangkut keselamatan konsumen. Ini yang menarik ya. Jadi di industri manufaktur ini ada proses check and recheck, check and balance yang luar biasa ketat.
Artinya QC-nya sangat-sangat ketat sehingga produk-produk kendaraan yang bisa dibilang dari brand-brand yang sangat kuat ya, apalagi brand Jepang ini sangat memperhatikan sekali soal QC karena mereka juga punya standar mutu Jepang yang tinggi sekali, kadang-kala lebih tinggi dari standar SNI Indonesia. Tapi dalam kasus ini tentunya ini hal yang menarik ya, karena desain engineering-nya ini kan tentunya mengikuti standar Jepang, kemudian dengan patahnya ini otomatis ya secara umum langsung ketahuan bahwa ada problem di beberapa hal. Satu, kualitas bahan dan proses produksi dalam pembuatan rangka e-SAF ini yang kelihatannya tidak memiliki ketahanan memadai nih Mas terhadap korosi. Artinya ada proses produksi yang tidak memenuhi standar yang tepat gitu. Sehingga struktur rangkanya jadi lebih rentan terhadap kerusakan. Kedua, kalau ini terjadi lebih fatal tentunya ya. Ternyata bukan tidak mungkin ada problem dalam konteks desain strukturnya sendiri. Desain struktur yang baru ini bisa jadi ada masalah di perhitungan gitu. Yang baru ketahuan di Indonesia. Mungkin kalau di standar di Thailand, penggunaan kendaraan itu lebih santun, Mas. Kalau di Indonesia, itu pasti kejadiannya kalau penggunaan sepeda motor ini banyak yang dilakukan oversize ya. Biasanya bawa 2 orang, ini bawa 3 orang, 4 orang gitu kan. Terus juga ya overweight, ya barang yang dibawa bisa banyak sekali. Malah kan kita pernah lihat ya, ada motor yang bisa dipakai bawa TV, kulkas, bahan bangunan dan sebagainya. Ini hal yang beda di Indonesia dan jangan-jangan desainer structure dari Jepang ini nggak menghitung bahwa ada masalah, ada hal budaya yang menarik di Indonesia yang membuatnya ya kendaraannya harus odol gitu istilahnya ya, over dimension, overweight dan sebagainya gitu. Dan lingkungan kita ekstrim ya Mas, lingkungan kita ekstrim. Oke, jadi Ya. artinya persoalan bahan bisa menjadi kemungkinan Pak ya penyebabnya. Ya. Kemudian desain yang Malah ya, desain mungkin, lebih parah Mas. Iya, oke. Ya. Yang saya tertarik yang apa namanya sebenarnya kalau sejarah atau perjalanan pembuatan sebuah desain itu Pak, itu untuk tiap-tiap wilayah itu disamakan atau sengaja atau dibedakan Pak kalau secara perjalanan pembuatan desain itu? Oke, kalau yang awalnya ini dibedakan Mas. Tapi kelihatannya memang Jepang ini sekarang mengembangkan global platform ya. Toyota juga menggunakan global standard platform. Jadi itu tujuannya untuk efisiensi biaya produksi, Mas. Jadi satu platform structure untuk beberapa tipe kendaraan. Efisien kan? Itu targetnya. Ya, artinya apa namanya? Ketika itu apa namanya di produknya untuk wilayah misalnya apa Asia Tenggara itu dipakai di semua tempat. Kalau Eropa mungkin berbeda atau daerah lain mungkin berbeda, gitu Pak ya. Ada kemungkinan standar perhitungan yang dipakai untuk kondisi mungkin sekali Jepang atau mungkin dia pakai standar Thailand yang lingkungannya dan karakter penggunanya lebih ramah ya dari Indonesia. Ya ini aman gitu, tapi safety factor-nya jadi dibuat rendah gitu. Oke. Ternyata di Indonesia nuntut safety factor harus lebih tinggi. Artinya kalau dia harus kuat nahan 200 kilo, mungkin untuk Indonesia perlu sampai 300 kilo. Pak, sekarang untuk publik, Pak Martinus kira-kira apa hal terbaik yang sekarang dilakukan oleh publik? Apakah ngecek secara utuh atau seperti apa, Pak? Tentunya kan pada saat publik membeli, yang dia beli bukan sekedar kendaraan, Mas. Terus terang, harga sepeda motor Honda lebih mahal dari sepeda motor produksi China. Artinya orang beli brand. Pada saat orang membeli sebuah merek, yang dia beli adalah reputasi. Di situ ada trust, ada kepercayaan. Itu harganya tinggi. Dan itu yang orang beli, dan itu yang dirusak sebenarnya sekarang oleh kasus ini. Kepercayaan masyarakat. Dan tentunya nggak mungkin juga setiap orang membuka satu demi satu, Mas. Susah loh.
bungka sampai ngeliat frame, susah untuk orang awam. Kalau dia ke bengkel, harganya mahal. Dan kalau masih masa garansi, dia coba ke bengkel yang tidak resmi, garansinya hilang. Oke, berarti Begitu. apa kira-kira Pak hal terbaik yang bisa antisipasi oleh publik? Sebenarnya ini publik nggak bisa mengantisipasi, Mas. Kalau publik nih ngeri sih mainannya, bukan antisipasi, dia marah, ya marah. Kemudian dia emang viralkan. Terus kalau publiknya ini ternyata bisa membuktikan bahwa ternyata memang ada kesalahan di structure, dia punya kekuatan hukum untuk melakukan tuntutan. Karena problemnya ini kan masalah safety, Mas. Bayangkan lagi jalan dengan kecepatan 40 km per jam, patah asnya. Seperti apa manusia yang menggunakannya? Jungkir balik, Mas. Dan ini masalah safety, dan kemudian kalau kita merembetkan lebih jauh, ini akan berkaitan dengan masalah quality control, bahkan yang dilakukan oleh otoritas dari perindustrian, Departemen Perhubungan untuk layak jalan, dan sebagainya. Kok bisa lolos, gitu kan? Menarik Bisa ya. jadi luas, Mas. Bisa jadi luas. Ya. Artinya quality control tidak hanya dari produsen ya, tapi Iya. dari pihak Pak? Kita nyebutnya apa? Pihak negara untuk meloloskan ini. Regulator, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan. Artinya ini harusnya ada langkah proaktif ya dari pihak pemerintah. Di samping tentunya yang kita harapkan lebih proaktif sebenarnya ya dari pihak Honda sendiri. Ini masalah brand equity yang mahal sekali harganya sebetulnya. Oke, Pak, kalau masyarakat nggak bisa lah, Mas. Masyarakat nggak bisa. Oke. Paling marah. Ya. Cuman begini Pak, ini dari kacamata awam ya. Tiba-tiba banyak kabar semacam ini, banyak video beredar. Nah, orang-orang yang sekarang sedang menggunakan produk yang banyak diberitakan patah itu, what should they do? Apakah dia harus ngecek perintilan-perintilan gitu, atau gimana gitu? Ini kan kita edukasi juga publik bahwa para pengguna, wahai apa yang bisa dilakukan? Jadi idealnya semua pengguna mendatangi dealer resmi Honda, tempat di mana mereka membeli. Kemudian mereka segera mengklarifikasi untuk meminta kepastian, terutama yang masih dalam masa garansi ya, bahwa kendaraannya aman. Karena kalau tidak, even ini masih masa garansi, kan harga frame ini hanya sekitar 1,5, 1,2 juta lah harga frame. Tapi kalau lagi masa garansi pun kendaraannya patah, penggunanya celaka, ini gimana urusannya? Itu harus dia tagih ke penjual. Kalau yang masa garansinya habis, ini juga di luar kebiasaan. Jadi lucu juga kan, 1 tahun 5 bulan, 1 tahun 6 bulan, kok kayak presisi gitu kan? Habis masa garansi patah. Dan ini bukan karakter desain Honda yang kita kenal sangat tangguh itu. Artinya dari Honda ini harus ada sebuah langkah-langkah proaktif